kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Selamat hari Minggu adik-adik. Kembali lagi dengan saya Karika Sianipa dan di sini saya dengan Kak Clara Panjaitan, dengan Kak Sonya Hutajulu. Nah, kami juga di sini ada juga pemusik yang adik-adik pasti sering lihat di setiap hari Minggunya. Ada siapa aja tuh? Ada Bang Riko Sianipar, halo Bang. Ada Bang David Simanjuntak, halo Bang. Ada Bang Gabriel Hutasoid, halo Bang. Ada juga Bang Jeremy Manik, halo Bang. Nah, adik-adik tahu nggak sih sekarang ini hari apa? Ya benar, hari Pentakosta. Apa itu hari Pentakosta? Hari turunnya Roh Kudus. Nah, kita kan kemarin sudah memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Kemudian kita juga sudah memperingati harinya kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, sekarang ini tidak terasa sudah 50 hari ya adik-adik. 50 hari dari hari kebangkitannya Tuhan Yesus. Nah, gak kerasa sama sekali sudah 7 minggu Tuhan Yesus bangkit menebus dosa kita. Nah, adik-adik, untuk lebih bersemangat lagi, kakak di sini ada yel-yel seperti biasanya. Kalau misalnya Karika bilang anak sekolah minggu, seperti biasa adik-adik mengatakan Jesus love me, yes. Kurang semangat adik-adik ini. Sekali lagi adik-adik yang semangat dan penuh ceria. Anak sekolah minggu, Jesus love me, yes. Wah, bagus sekali adik-adik. Kalau misalnya adik-adik sudah semangat, bagaimana? Apakah sudah dipersiapkan Alkitabnya? Apakah sudah dipersiapkan persembahannya? Jika sudah siap, mari kita siapkan hati kita untuk bersikap memuji nama Tuhan. Tapi sebelumnya, kita harus saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Oke adik-adik, kita mengangkat lagu pujian yaitu Yesus di dalam rumahku. Ayo adik-adik bangkit berdiri sambil bersemangat. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. With Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. With Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Ya Jesus mereka menhe, kusi he, kusi he, kusi he. Ya Jesus mereka menhe, kusi he, kusi he. Dengan nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Jagalah pikiran kami tak sesat, penarik duniawi,
tetapi bimbing menikmati firman-Mu, hukum-Mu makin dihayati. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Mari adik-adik kita mengangkat lagu pujian sambil bangkit berdiri dan mengikuti gerakan Karika dan teman-teman ya. Kita angkat satu pujian, satu jumlah hidung dan mulutku. Satu jumlah hidung dan mulutku. Dua mata, telinga, tangan dan kakiku. Tiga hitamnya rambutku, ini oh teman. Semuanya untuk memuji Tuhan. Dengan tanganku bertepuk, dengan kakiku melompat, dengan mulutku memuji Tuhan. Dengan tanganku bertepuk, dengan kakiku melompat, dengan mulutku memuji Tuhan. Tita Allah pada minggu ini adalah tita ke-8 dan maksudnya demikianlah bunyinya. Jangan engkau mencuri. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mencuri uang atau harta sesama manusia, atau mempergunakan tipu daya, menjatuhkan usaha dan niaga sesama manusia untuk kepentingan kita. Kita harus membantu memajukan usaha mereka serta untuk memeliharanya. Demikianlah hukum Taurat pada minggu ini. Kita sama-sama mengucapkan doa. Ya Allah Tuhan, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Mari adik-adik kita mengangkat lagu Di Badai Topan Dunia. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teduh. Doa pengampunan dosa. Mari kita sama-sama mengucapkan doa pengampunan dosa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Epistel ayat bulanan bulan Mei tertulis dalam kitab Markus 16 ayat 15. Kita sama-sama mengucapkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Demikianlah firman Tuhan. Mari kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik sambil bangkit berdiri kita menyanyikan lagu Yesus Itulah Satu-Satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali untuk kita semua. Oh,
doa pengakuan iman. Mari kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari adik-adik kita ikuti gerakannya sambil bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu Saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Ya, adik-adik sekolah minggu yang di rumah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa, tetapi tunjukkan sikap berdoa bagaimana anak Tuhan, dilipat tangannya, ditutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena hari ini kami masih boleh berkumpul di rumah kami masing-masing, dan kami boleh beribadah. Dan melalui ibadah kami ini, kami akan disapa melalui firman-Mu. Sebelum kami mendengarkan firman-Mu, mari Engkau terlebih dahulu yang menguasai hati dan pikiran kami. Terima kasih, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Anak-anak sekolah minggu yang di rumah, mari kita dengarkan firman Tuhan pada minggu ini, yakni tepatnya pada hari perayaan hari turunnya Roh Kudus atau hari yang ke-50, dan ini adalah minggu terakhir di bulan Mei. Firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai ayat 13, yakni kalau Alkitab Inang halaman 143. Ini perjanjian lama atau perjanjian baru ya? Oh ya, perjanjian baru. Ya, kita akan membaca secara bergantian. Inang terlebih dahulu, selanjutnya akan dilanjutkan oleh anak-anak sekolah minggu sekarang yang berada di rumah. Ya, saya akan membacakan ayat 1 dan dilanjutkan anak sekolah minggu ayat 2. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea?
Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam dan penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. baik orang Yunani maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Demikian firman Tuhan. Ya, adik-adik sekolah minggu yang di rumah, pada hari ini adalah hari yang bersejarah bagi kita, karena hari ini kita merayakan hari Pentakosta. Sebelum hari Pentakosta, kita lihat di dalam gereja kita sudah merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus pada bulan Desember. Dan kita sudah juga merayakan, memperingati hari kematian Tuhan Yesus Kristus. Dia mati di kayu salib bukan karena perbuatannya, tetapi adalah karena dosa kita semua. Tetapi melalui kematian Yesus, dia tidak mati terus selamanya, tetapi Yesus bangkit kembali pada hari yang ketiga. Setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, anak-anak sekolah minggu, apakah Yesus pernah menampakkan dirinya kepada murid-muridnya? Pernah. Selama 40 hari dia masih bersama-sama dengan murid-muridnya, dan selama 40 hari itu Yesus terus menceritakan tentang kerajaan Allah. Adik-adik sekolah minggu, tibalah saatnya Tuhan Yesus naik ke surga. Tuhan Yesus naik ke surga. Adik-adik sekolah minggu, seketika Tuhan Yesus sudah mau naik ke surga, murid-murid Tuhan Yesus mulai ketakutan, mulai khawatir. Lalu apa yang dilakukan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya? Yesus mengatakan, jangan takut, jangan khawatir. Itu dia. Jangan takut, jangan khawatir. Aku akan terus bersama dengan engkau, yakni melalui Roh Kudus. Itulah yang kita rayakan pada hari ini, hari turunnya Roh Kudus. Maka setelah Yesus naik ke surga, mereka berkumpul di satu tempat. Anak-anak sekolah minggu, mereka berkumpul di satu tempat, yakni kita boleh lihat di Alkitab, yakni mereka berkumpul di satu tempat di kota Yerusalem. Itu yang kita lihat di ayat 5. Adik-adik sekolah minggu, seketika mereka berkumpul di sana mereka selama 10 hari. Lalu adik-adik sekolah minggu selama 10 hari mereka tinggal di sana. Lalu tiba-tiba adik-adik sekolah minggu, kedengaranlah suara angin yang bertebaran, suara angin, dan suara angin ini sampailah menyala api. Kita lihatlah ada nyala api. Kita lihat di sini, ya, ada. Kita lihat di sini. Lalu di seketika itu adik-adik sekolah minggu, kita lihat lagi mereka semuanya bersukacita. Mereka bersukacita kedatangan Roh Kudus. Mereka bersukacita.
Lalu mereka adik-adik sekolah minggu, lalu ada api di atas kepalanya. Coba lihat ini. Ada api di atas kepalanya, tetapi mereka tidak terbakar. Aneh kan anak sekolah minggu? Aneh ya? Aneh tapi ajaib. Ya enggak? Coba dibayangin dulu. Ada api di atas kepalanya kok enggak kebakar? Kalau diingat cerita sekolah minggu yang minggu kemarin, yakni si Sardak, Abednego, si Mesak ditungku api, lalu mereka terbakar. Tidak. Kenapa? Kenapa ayo? Karena mereka ada bersama-sama, Tuhan selalu menyertai mereka. Nah, adik-adik sekolah minggu demikian mereka juga ini tidak ada. Tetapi justru mereka juga bercakap-cakap dengan bahasa yang berbeda-beda. Bercakap-cakap dengan bahasa yang berbeda-beda, berkata-kata dengan bahasa yang berbeda-beda, tetapi mereka bisa mengerti. Itu dia. Tetapi bisa mengerti, walaupun ada kata-kata orang. Seketika ada orang berlewat, banyak orang berdatangan di kota Yerusalem. Kita lihat tadi di ayat berapa tadi? Di ayat 10, 11, 12. Nah, di situ tadi kita lihat, tetapi adik-adik sekolah minggu mereka berkata seperti ini, ya orang ini kan orang Galilea. Lah apakah orang ini udah gila itu? Tidak. Tetapi mereka justru adik-adik sekolah minggu, mereka di dalam, karena sudah dikuasain oleh Roh Kudus, mereka mampu mengatakan tentang Yesus Kristus. Mereka mampu memberitakan tentang Yesus Kristus yang mati, bangkit, naik ke surga. Karena mereka dikuasain oleh Roh Kudus, mereka mampu berkata-kata. Karena Roh Kudus yang mengajari, karena Roh Kudus yang memberikan kepada mereka kemampuan untuk memberitakan tentang Yesus Kristus. Lalu melalui pemberitaan mereka, adakah orang yang berubah? Adakah orang yang bertobat? Adakah orang yang menerima? Lalu ada pertanyaan, bagaimanakah caranya kami agar kami bisa menerima Dia hadir dalam hidup kami? Lalu dikatakan demikian, terimalah Roh Kudus hadir di dalam hidupmu. Lalu mereka, adik-adik sekolah minggu, Petrus pun melakukan suatu, dan murid-muridnya yang lain, yakni banyak orang yang mau dibaptis. Kalau kita lihat nanti di ayat selanjutnya, banyak orang yang mau dibaptis, sebanyak 3.000 orang adik-adik. Nah, adik-adik sekolah minggu, ternyata karena Roh Kudus sudah menguasai hati mereka, karena Roh Kudus yang mengajari mereka, sehingga mereka mampu berkata-kata, mampu memberitakan tentang Yesus Kristus. Nah, di sekolah minggu, kita juga semua yang hadir pada saat ini, dan kita juga percaya bahwa Allah juga telah mencurahkan rohnya kepada siapapun yang percaya kepada Yesus. Itu dia. Kepada siapapun yang percaya kepada Yesus Kristus, termasuk juga anak-anak sekolah minggu. Apabila kita percaya kepada Yesus adalah juru selamat kita, kita percaya kepada Dia, Roh Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Roh Kudus itu juga berkenan dan tinggal di hati dan pikiran kita untuk menghibur kita. Roh Kudus itu juga akan membimbing kita. Roh Kudus itu juga akan menyertai kita. Roh Kudus itu juga akan mengajari kita dalam hal berkata, berbuat dalam segala kehidupan kita. Nah, orang-orang anak-anak Tuhan yang sudah dikuasai oleh Roh Kudus, maka dia akan mampu selalu berkata di dalam kejujuran. Roh Kudus juga akan mengajar kita supaya kita berkata jujur. Roh Kudus juga akan mengajar kita di dalam hal berdoa. Roh Kudus juga akan menolong kita di dalam hal untuk berbuat baik
kepada semua orang. Nah, anak-anak sekolah minggu semua di rumah masing-masing pada hari ini dikatakan kepada kita, anak-anak yang diinginkan Tuhan adalah anak-anak yang jujur. Ada di sini anak sekolah minggu yang sering berbohong? Ada enggak? Berbohong, contohnya seperti ini. Bang, kamu udah makan apa belum? Udah, Mak. Ternyata belum. Lalu gini, Dek, kamu udah belajar apa belum? Bilangnya, udah, Mak. Ternyata belum. Nah, itu gimana? Salah enggak? Kita keberapakah dikatakan itu jangan berbohong, jangan berdusta? Kita keberapa yuk? Kita ke-9. Itu dia. Lalu dikatakan, apakah itu baik? Tidak, Tuhan tidak mengatakan. Tetapi kita harus jujur. Kalau ditanya Mama, apakah sudah makan? Katakan iya, katakan tidak. Nah itu dia, itu anak-anak Tuhan. Jadi harus menjadi anak-anak yang jujur. Lalu anak-anak Tuhan juga harus anak-anak yang bagaimana? Yang selalu mau melakukan hal yang baik. Menolong temannya, menolong saudaranya, menolong orang-orang yang kesusahan. Lalu anak-anak sekolah minggu juga harus menjaga, apalagi menjaga hati dan pikirannya. Itu dia, jangan suka menjaga mulut, jangan suka berkata yang jelek-jelek tentang temannya. Jangan menjelek-jelekkan temannya, jangan mengejek temannya. Ya, diejeknya temannya, kamu jelek. Tidak, tapi kita keluar dari mulut kita adalah kata-kata yang baik, yang memberikan apa kepada teman-teman kita, anak-anak teman-teman kita menjadi bagaimana? Menjadi hatinya senang karena kita katakan, kamu pintar, kamu baik. Bukan katakan, kamu bodoh kali kau. Tidak, tetapi ada kata-kata yang keluar dari mulut kita adalah kata-kata yang membawa kebahagiaan bagi teman-teman kita, kepada saudara-saudara kita. Dan anak-anak Tuhan adalah anak-anak juga yang mau menjadi berkat dimanapun dia berada. Nah, di sekolah minggu kita masih tetap beribadah di rumah. Tetapi kita walaupun beribadah di rumah, kita tidak bosan-bosannya mengikuti ibadah sekolah minggu. Ya, kita cuma mengatakan, malas beribadah mah, tidur aja. Enggak, kita harus mengatakan, besok hari Minggu saya mau beribadah walaupun di rumah saja. Tapi jangan lupa tetap mandi. Ya, tetap mandi, sarapan, duduk baik, dan berpakaian rapi. Kita beribadah. Lalu kita juga mengatakan seperti ini, dalam ibadah sekolah minggu, aku mau bernyanyi dengan sukacita. Ya, ada gerakannya, mengikuti gerakannya. Membaca firman Tuhan. Itulah anak-anak yang baik, yang sudah tetap mau mendengarkan firman Tuhan dan dikuasai oleh Roh Tuhan. Anak sekolah minggu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita di dalam perayaan Pentakosta, Tuhan mengatakan kepada kita, jangan takut, aku akan terus menjaga engkau, aku akan terus membimbing engkau, aku akan terus mengasihi engkau, akan terus menemani engkau, asal kamu tetap percaya kepada Dia. Karena Tuhan adalah Tuhan yang Maha Pengasih. Itu dia. Lalu itu yang dikatakan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, karena Roh Tuhan telah hadir, karena Roh Tuhan telah hadir di dalam hidup mereka, dikuasai oleh Roh Kudus hidup mereka, maka mereka mampu untuk memberitakan berita tentang Tuhan Yesus ke seluruh dunia ini. Adik-adik sekolah minggu, apapun yang kita alami pada saat ini, kita tetap hidup di dalam yang bersukacita karena Roh Tuhan selalu diam di dalam hati kita masing-masing. Untuk itu kami mengucapkan selamat Hari Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa.
Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengar. Biarlah firman-Mu diam di dalam hati kami masing-masing. Berkatilah seluruh anak-anak sekolah minggu yang beribadah pada saat ini di rumah mereka masing-masing. Biarlah Engkau juga memberikan kesehatan kepada mereka. Berkati juga setiap orang tua di dalam menjaga, mendidik anak-anak mereka. Berkati juga semua pemerintah kami agar mereka juga hidup di dalam hikmat yang daripadamu dan juga kesehatan yang daripadamu Kau limpahkan kepada mereka. Begitu juga dengan kepada para medis, biarlah Engkau juga yang memberikan kepada mereka semangat, sukacita, dan juga kesehatan yang daripadamu. Kami mau percayakan seluruh anak-anak Tuhan yang pada saat ini dimanapun mereka berada, agar Engkau yang selalu melindungi mereka. Terima kasih, dengarlah doa kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu, kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan. Adik-adik, mari kita menyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kita mendoakan persembahan kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenalkan anak-anak dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita bernyanyi persembahan kami. Persembahan kami, terima kasihku, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan kasih-Nya kepada kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kita dengan damai sejahtera. Amin.